Semua karena Engkau. Biar semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap ditinggikan. Engkau dimuliakan. Jesus. 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 Mari berbicara Roh Kudus. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kami tolak semua kuasa kegelapan. Menyingkir semua dari tempat itu. Mari Roh Kudus beracara. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Dari Yohanes pasal yang ke-21. Ya, Yohanes pasal yang ke-21. Pintu yang ke sana tolong ditutup karena itu kan memang sengaja dibuat untuk anak-anak kecil ya. Belum bisa ditutup. Oh, Yohan bertanggung jawab itu. Ya. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau kita lihat di sini saudara, sampai-sampainya Yesus istilahnya mengalahkan bapaknya
hanya untuk menemui satu orang, yaitu Maria Magdalena. Kalau kita lihat, siapa itu Maria Magdalena? Dia seorang pelacur. Dia seorang yang tidak pernah dipandang oleh dunia. Bahkan dunia merasa jijik mungkin. Tapi kenapa Yesus sampai seperti itu? Bahkan dia belum kepada bapaknya, belum pergi ke bapak loh. Direla-relakan. Kalau engkau pelajari ini dari ayat-ayat sebelumnya, itu ada waktu. Berarti Yesus menunggu. Yesus tidak langsung kepada Bapa, tapi Yesus menunggu sejenak. Supaya dia bisa bertemu dengan Maria Magdalena. Karena dua muridnya yang jadi ceritanya kalau di atas, kalau saudara nanti baca di rumah, Maria pagi-pagi ke sana, lihat kubur sudah terbuka, kosong, dia lari, nemui Petrus dan satu murid lain. Mereka semua pergi lagi ke kubur. Murid yang itu sampai duluan, sesudah itu Petrus juga sampai dan melihat. Dan ternyata sudah kosong. Kedua murid itu pulang dan Maria di situ tidak pulang. Jelas ada waktu. Karena Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus belum pergi ke Bapa. Istilahnya Yesus berkata, Bapak tunggu saya. Aku tak nemoni Maria dulu. Kok sampai seperti itu ya? Hal-hal ini yang kita harus pelajari dan kita harus cari kenapa. Seringkali kita sudah puas. Pada waktu kita sudah dengar suara Tuhan. Atau seringkali kita sudah puas pada waktu kita merasa doa kita terjawab. Tapi apakah kita punya hati seperti Maria? Dia tinggal bersama dengan Yesus mungkin 3 tahunan. Tapi tidak, saya percaya seperti yang dikatakan, yang sedang diramaikan beberapa tahun yang lalu, yaitu Maria itu adalah istrinya Yesus, ya enggak mungkin saudara ya. Ya. Tapi Maria dekat dengan Yesus. Tetapi perjumpaan dengan Yesus dan tinggal bersama Yesus bukan membuat dia menjadi sesuatu kebiasaan atau sesuatu yang sudah terlalu biasa. Tapi justru kedekatannya dengan Yesus membuat hatinya ini melekat dengan Yesus. Ini yang luar biasa. 2 orang muridnya, Petrus dengan 1 orang lagi. Saya tidak tahu itu siapa, karena tidak dijelaskan. Tinggal dengan Yesus. Makan semeja dengan Yesus. Mungkin tidur satu ruangan dengan Yesus, karena laki-laki sama dengan laki-laki. Tapi lihat, setelah dia lihat kubur kosong, selesai. Dia cuma berkata gini dalam hati, betul ya apa yang dikatakan, bahwa 3 hari dia bangkit. Udah, itu doang. Pulang. Dengan membawa perasaan yang tidak tahu seperti apa. Merasa bersalah, merasa bagaimana, atau merasa kenapa kau tidak percaya. Ya mungkin perasaannya seperti itu. Tapi Maria lihat. Maria tidak pulang. Maria tinggal di situ. Maria menangis. Dan Maria tunggu di situ. Dipikir-pikir nunggu apa? Ngapain? Ini yang kita akan bahas hari ini.
keintiman itu membuahkan sesuatu. Ini loh saudara. Sekali lagi saya katakan, dua muridnya sama-sama tinggal dengan Yesus. Tapi yang membedakan antara murid-murid itu dengan Maria, yaitu keintiman. Di dalam keintiman kita bisa menangkap sesuatu. Dan saya percaya pada waktu itu Maria menangkap sesuatu itu. Dan mungkin dalam hati Maria berkata, aku terlalu yakin. Yang aku kasihi ini tidak akan pergi sebelum berjumpa dengan aku. Ada sesuatu yang terjadi pada waktu keintiman itu ada. Ini yang gak pernah bisa direka-reka, saudara. Ini yang gak pernah bisa dibuat-buat. Saudara bersama-sama berbakti, mungkin setiap hari baca Alkitab, setiap hari mungkin ada doa, tapi saya mau katakan, perkara keintiman, itu berbeda satu dengan yang lain. Apakah keintiman kita sudah membuahkan seperti yang Maria alami? Saya mau katakan ini satu pelajaran yang dalam. Mungkin saudara anggap bahwa ini pelajaran biasa. Nanti di rumah saudara renungkan sungguh-sungguh. Dari keintiman akan membuahkan yang luar biasa. Dari keintiman akan membuahkan yang spektakuler. Dari keintiman akan membuahkan sesuatu yang tidak pernah masuk di akal. Dari keintiman akan membuahkan sesuatu yang istilahnya yang diinginkan itu terjadi dengan cepat. Dengan keintiman, dalam keintiman itu akan membuat sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Kuncinya keintiman. Kenapa, mungkin sudah tanya pada saya, kenapa Bapak Daniel kok bisa tahu keintiman? Lihat pada waktu Yesus bicara dengan Maria. Dikatakan, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria belum tahu kan, dan belum sadar itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memanggil dia ibu. Dengar ini. Mungkin ya 1-2 kali mungkin ibu dipanggil dengan sebutan ibu. Tapi nggak pernah masuk di hati dia. Karena kedekatannya dia dengan Tuhan. Itu yang membuat tidak sadar kalau Tuhan itu manggil ibu, tidak akan sadar. Tapi lihat, detik Yesus memanggil namanya Maria. Maria langsung sadar, itu Tuhan. Beda. Saya manggil istri saya, dengan saudara manggil istri saya, itu jelas beda. Saya manggil orang yang saya dekat, dengan saudara manggil orang itu, jelas berbeda. Ada intonasi. Ada sesuatu yang keluar dari perkataan. Karena keintiman. Itu yang hari ini kita mau pelajari. Hari-hari ini hari-hari yang ajaib. Hari-hari yang impian jadi nyata. Benar-benar hari-hari yang mungkin kau pikirkan sebenarnya tidak mungkin tapi jadi. Bahkan janji-janjinya itu terjadi.
Tapi apakah itu terjadi dalam hidupmu? Satu pertanyaan. Mungkin kau juga bertanya, kenapa ya Pak? Orang ini ngalami, orang itu ngalami. Tapi aku kok sudah berkali-kali dan sudah lama. Tapi aku tidak ngalami. Janji jadi kenyataan. Apa bedanya? Kuncinya bukan di Yesus. Tapi justru kuncinya di saudara dan saya sendiri. Tiap pribadi. Keintiman. Apakah engkau perlu Yesus hanya karena engkau minta berkat? Apakah engkau ikut Yesus hanya karena supaya impianmu jadi nyata? Supaya kaya? Supaya sukses? Atau engkau ikut Yesus karena engkau mengasihi Yesus? Ada tingkatan dalam pengikutan dengan Tuhan. Pertama, anak. Kedua, pelayan. Ketiga, hamba. Dari hamba ini mecah dua. Upahan atau budak. Kalau engkau bisa masuk ke hineni, yaitu budak, maka engkau akan bisa masuk menjadi sahabat. Banyak orang pengen jadi sahabat, tapi tidak mau proses. Dari anak langsung loncat jadi sahabat. Saya mau kasih tahu, di dunia saja nggak bisa. Dan itu tidak mungkin. Karena ada jalurnya yang harus dilalui. Ada proses. Nggak bisa untuk langsung. Nah, di mana proses itu terjadi dalam seseorang? Mungkin orang itu akan kecewa, atau justru orang itu akan mempunyai keintiman yang luar biasa. Kenapa bisa kecewa? Karena egonya masih kuat. Seseorang kecewa karena apa? Karena keakuannya itu masih kuat. Dia ukur semuanya perkara keakuan. Kalau apa yang dia inginkan tidak dipenuhi, kecewa. Tapi kalau semuanya itu diukur dengan kasih, dengan mengerti bahwa Yesus berkorban dan mengasihi aku, itu nggak pernah bisa disetarakan dengan apapun. Jadi aku hidup saat ini, istilahnya bukan hanya minta berkat, tapi belajar untuk mengasihi Yesus dengan sungguh. Ada satu hubungan yang intim dengan Dia. Itu yang membuat engkau tidak kecewa. Justru engkau akan cemerlang bagaikan emas. Atau bagaikan intan yang digosok. Yang digosok. Benar-benar digosok. Sakit. Tapi akhirnya itu akan menghargai harga yang mahal. Saya percaya kalau ada orang yang ditanya mau enggak digosok, enggak ada yang mau. Mau enggak digodok seperti orang mendulang emas, enggak ada yang mau. Tapi emas enggak mungkin bisa jadi murni kalau tidak digodok dulu. Karena harus dipisahkan dari logam-logam yang lain. Saudara dan saya juga begitu. Engkau tidak akan pernah murni pengikutanmu dengan Yesus kalau engkau tidak digodok dulu.
engkau dipisahkan dari segala sesuatu yang Tuhan bilang, itu tidak boleh kau bawa. Saya percaya saudara, Maria ini seseorang yang sangat luar biasa loh saudara. Kalau saudara pelajari dan saudara mulai selidiki sedikit saja kisahnya Maria. Ini perempuan yang spektakuler. Tipenya hampir sama dengan Petrus sebenarnya. Petrus ini orang yang cepat untuk menanggapi, ya, tapi cepat juga untuk berbuat salah, cepat juga untuk bertobat, nah, cepat juga untuk melupakan. Nah itu Petrus. Nah kalau Maria hampir samanya ini. Pada waktu Maria itu bertobat, ini gila-gilaan saudara. Dia benar-benar buang semuanya, profesinya. Dengan kata lain, dia mendapati mungkin gak punya uang, dia mendapati istilahnya orang-orang tidak akan mau dekat dengan dia, karena dia ketahuan ini pelacur, dan Maria bukan pelacur murahan. Maria ini pelacur kelas lumayan, saudara. Saudara mungkin tanya, dari mana taunya Pak? Dari sesuatu yang dia persembahkan, yaitu minyak narwastu. Seorang pelacur murahan tidak akan mungkin punya minyak narwastu, dengar baik-baik. Minyak narwastu itu akan didapat hanya dari dua model, dua cara. Yang pertama, dia ngumpulin duit, terus diumpul-ngumpulin, terus dia beli. Tapi saya pikir kok ini nggak bisa. Jarang orang yang bisa ngumpulin uang selama itu, saudara. Untuk hanya beli minyak narwastu. Yang kedua, dari mana dia dapat? Saudara pernah mikir gak? Pemberian dari seorang yang kaya raya. Dan saya pikir, kemungkinan besar adalah yang kedua. Berarti dia bukan pelacur murahan. Dia pelacur kelas tinggi. Karena minyak narwastu itu harganya mahalnya luar biasa. Dan seorang laki-laki kalau sampai memberikan minyak itu, pasti si Maria ini spesial. Dan apa yang dia lakukan? Firman bilang, dia bawa, dia taruh, dia tuang di kakinya Yesus. Dengan kata lain, Tuhan, ini yang aku punya yang the best. Ini yang termahal. Ini yang terbaik. Ini mungkin sesuatu yang dulu aku puja. Aku tuang. Justru di kaki, bukan di kepala. Yang aku katakan, semuanya ini untuk engkau, dan nol sebenarnya. Tapi ini yang aku bisa. Kalau dibandingkan dengan Kasim, gak ada arti. Aku tuang, justru di kaki. Berapa banyak orang yang bisa seperti itu? Saya jujur saudara, saya pelajari Maria ini. Dan saya bilang, saya nggak ada istilahnya sekuku. Kalau saudara renungkan, sampai Tuhan mau menemui dia sebelum menemui bapaknya. Ini pasti orang spesial. Saya tadi di green room, Tuhan cuma ngomong satu. Bukankah AOC itu sebenarnya spesial di mata Tuhan? Kalau engkau lihat, setiap kali yang pertama, selalu Tuhan sodorkan untuk kita nikmati atau kita lakukan dulu. Tuhan bilang, engkau punya tendensi
Engkau punya kesempatan seperti yang dialami Maria. Kalau anak-anakmu mengerti, keakuannya dimatikan, dan cari keintiman dengan sungguh, Tuhan pasti menomorsatukan saudara lebih dari siapapun. Bahkan mungkin keinginanmu apapun yang tidak mungkin, itu jadi mungkin, saudara. Hanya satu. Engkau bisa enggak menangkap kesempatan ini seperti Maria? Setiap kairos yang ada di atas kita tangkap. Dan kau lakukan apa yang Tuhan mau. Itu akan membuahkan yang luar biasa. Ini benar loh saudara. Saya pun ngalami seperti itu. Saya ngalami. Apa yang saya senangi, benda ataupun apa yang sangat disukai oleh saya, Tuhan bilang, kasihkan. Saya ingat satu kali saya punya jam tangan. Pada waktu itu jam tangan itu yang sudah paling mahal, paling saya sukai. Tuhan bilang, kasihkan. Dan ngerti tidak saudara? Itu pergumulan terberat. Akhirnya saya kasih. Dan Tuhan tidak pernah berutang dengan saya. Ada lagi, ini satu pengalaman yang sudah lama sekali. Tapi ini saya alami yang luar biasa. Satu kali saya dikasih satu buah cincin sama teman saya. Saya tahu dia kasih cincin itu dengan pergumulan juga. Karena apa? Itu hasil pertama terbesar dalam hidupnya. Dikasih ke saya. Karena dia menghormati saya dan merasa diberkati. Satu kali kebaktian saudara, Tuhan bilang gini sama saya. Ini lagi khotbah nih. Tuhan bilang, lepaskan cincinmu, kasih ke ibu yang di depan itu untuk suaminya. Waduh. Saya bilang gini, Tuhan, kalau boleh yang lain lah Tuhan. Engkau minta apapun tak kasih. Cuman kalau cincin ini bagaimana Tuhan? Dan Tuhan bilang, aku tidak mau jadi sesuatu yang kedua atau disandingkan dengan yang lain. Dan jujur saudara, itu sangat berat. Tapi apa yang saya lakukan, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang ini Engkau, aku kasih. Saya copot cincin itu dan saya datang ke tempat dia dan saya kasihkan. Ibu itu nangis. Karena dia dikasih tahu Tuhan. Bahkan dia bertanya, Tuhan, apa Engkau tuh hidup? Tuhan bilang, aku hidup. Aku minta bukti. Terus Tuhan bilang gini dalam istilahnya lah, hari ini hamba Tuhan yang khotbah akan memberi sesuatu padamu. Itu yang menandakan aku hidup. Waduh saudara. Dan yang luar biasa, ini kejadian sungguh. Itu terjadi hari Senin atau Selasa. Di kota Surabaya. Sabtunya. Jadi Senin Selasa, hari Sabtunya di rumah di ayah saya dulu kebaktian di Gatsu. Istri saya datang ke sana. Selesai kebaktian, pulang kebaktian, ada satu orang datengin istri saya. Dia bilang gini, ini buat Daniel. Apa coba? Cincin lagi, saudara. Saya sampai gini, Tuhan tidak pernah berutang ya. Dan apa yang diberikan pada saya, istilahnya harganya 10 kali lipat dari apa yang saya kasih. Itu Tuhan.
Itu Tuhan. Maria pun mendapatkan hal itu. Dia lebih daripada harta. Karena namanya dan sejarah menulis, dia diutamakan bahkan lebih daripada Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan pada saudara, kita semua di tempat ini punya kesempatan untuk seperti itu. Keintiman itu kunci dari segala-galanya. Yang kedua, kematian daging. Kematian daging. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana engkau dan saya bisa menyukakan hati Tuhan dengan cara jangan meninabobokan daging. Selalu engkau akan dihadapkan dengan dua pilihan. Menginakkan daging atau melompati tapal batas. Nanti kalau engkau berani untuk melewati itu, tapal batas, engkau akan lihat Yesus itu luar biasa. Nah, dari situ engkau akan ditanam Tuhan lebih kokoh lagi. Sampai manusia tidak pernah bisa mencabut apa yang sudah ditanam. Mengertilah. Ini bukan sesuatu yang main-main. Engkau responi dan kau jalani. Saya tidak akan perpanjang khotbah. Karena kuncinya cuma satu. Tuhan berkata, kesempatan seperti yang Maria alami, itu dapat engkau dan saya alami. Berubah. Lewati tapal batasmu. Jangan enakan kedagingan. Hancurkan kedaginganmu. Lewati tapal batas. Dan kasih Tuhan selalu luar biasa. Engkau dan saya akan temukan sesuatu yang dahsyat. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kau sungguh baik. Hamba sudah katakan apa yang kau ingin katakan. Saat ini, teruskan Tuhan. Teruskan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti tapi engkau teruskan. Yes Lord. Terus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.